Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran, Kematian Hankin, Kekaisaran Han. Duar. Ledakan dahsyat terjadi dalam sekejap. Wilayah dalam ruang lingkup hampir 100 km hancur berantakan akibat gelombang kejut yang dihasilkan oleh dua serangan yang berbenturan. Bahkan untuk Xiao Chen langsung terhempas ketika mencoba bertahan. Ia masih terlalu meremehkan daya rusak kedua serangan tersebut. Ia harus mengakui bahwa bahkan dirinya akan terluka parah jika terkena secara langsung oleh salah satu teknik tersebut. Untuk tembok yang melindungi kota Kekaisaran Han juga langsung hancur berantakan di satu sisi. Banyak bangunan kota yang menjadi puing-puing dalam sekejap. Puluh ribuan nyawa manusia yang lemah tewas karena sedari awal mereka hanya berdiam diri di dalam kediaman mereka atas perintah Hankin. Di tempat yang cukup jauh, Wang Li dan Wang Qi juga memasang wajah jelek saat melihat cahaya putih yang tampak seperti lautan dari tempat yang jauh. Keduanya tidak mengharapkan bahwa pertempuran akan mencapai level seperti itu. Hal ini membuat keduanya merasa sangat terancam dan sedikit menyesal tidak membantu Hankin melawan musuh. Jika keduanya melakukannya, ancaman bagi mereka akan berkurang satu. Ayo pergi. Bawa banyak anggota tingkat alam sage tahap ke-9. Apapun situasinya, kita harus menghabisi musuh Hankin. Jika dia selamat, maka bisa dipastikan bahwa dia akan menjadi penghalang terbesar untuk mengambil alih benua Sein. Ucap Wang Li saat ia langsung terbang ke arah tempat ledakan dahsyat terjadi. Wang Qi langsung memberi perintah menggunakan telepati agar banyak kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 yang ikut bersamanya untuk membereskan musuh. Saat ledakan perlahan mereda, Xiao Chen muncul di dekat tempat bekas ledakan dengan wajah datar walaupun riak di hatinya yang sangat besar muncul. Ia merasa bahwa dirinya terlalu menanggap kecil Jie Yan dan Hankin sebelumnya. Ini juga merupakan kebiasaannya karena sedari dulu, hampir tidak ada yang bisa melawannya ketika ia mencapai tingkat alam sage tahap ke-9. Tampaknya aku harus menilai seseorang secara berbeda mulai saat ini. Aku mengira bahwa hanya Pangeran Iblis yang akan membuatku merasa terancam. Tetapi tampaknya para kultivator dari alam abadi juga pasti bisa melakukan hal yang sama. Batin Xiao Chen saat menatap ke arah bekas ledakan yang belum mereda. Ia melirik ke arah lainnya dan melihat Xia Yuer yang memaku roh Gemini dengan banyak pedang cahaya serta banyak tongkat terbuat dari ranting. Untuk Xia Yuer, dia terlihat kelelahan dan berbaring di permukaan tanah. Ia tersenyum lebar saat ini karena telah memenangkan pertempuran walaupun ia mendapatkan kesempatan mengalahkan musuh karena adanya ledakan yang berasal dari tabrakan dua serangan kuat. Jika Jie Yan dan Hankin tidak memberinya kesempatan, bisa dipastikan bahwa ia akan bertarung selama seharian penuh dan pada akhirnya ia akan kalah. Siapa yang menduga bahwa roh Gemini akan merasa tidak nyaman ketika ledakan dahsyat ingin menyapunya dan di saat itu juga Xia Yuer mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya. Saat debu menghilang, terlihat dua sosok yang berdiri di permukaan tanah di jarak hampir ratusan meter. Keduanya sangat berantakan saat ini. Jie Yan meneteskan banyak darah di tubuhnya. Walaupun skala naga miliknya memiliki pertahanan kuat, itu tidak dapat menahan badai Qi dan konsep yang meledak. Di depan Jie Yan, terlihat robekan ruang yang ingin melahap semua yang ada ke dalamnya. Sisi lainnya, terlihat Hankin yang terlihat jauh lebih buruk daripada Jie Yan karena menggunakan teknik yang merubah tubuhnya menjadi dua elemen agar memaksimalkan serangan ke puncak yang lebih tinggi.
Tetapi itu membuatnya harus menggunakan semua ki dan konsep yang ia miliki. Selain dari itu, vitalisnya tampak dibakar yang membuatnya terlihat sedikit kurus. Sialan. Sialan. Kenapa bocah itu tidak tewas? Hankin yang bisa tumbang kapan saja, meraung keras di dalam hati. Ia tidak mampu lagi berteriak dan hanya bisa menatap ke arah robekan ruang dengan wajah pucat. Robekan ruang itu akan menelan semua yang ada di sini. Celaka. Ruang yang robek itu mungkin akan tertutup dalam waktu 5 menit paling tidak. Siapapun yang ada di sini akan ditarik ke dalamnya. Xiao Chen menatap ke arah ruang yang robek dengan mata tajam. Ia tahu bahwa dalam waktu 5 menit, setengah dari wilayah Kekaisaran Han akan berubah menjadi jurang tak berdasar. Wush! Gaya tarikan langsung menarik Hankin dan Jie Yan yang paling dekat dengan robekan ruang yang tampak melebar sedikit. Sialan! 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 Hankin akhirnya berteriak seperti binatang yang hendak disembelih saat mencoba memaksa tubuhnya menjauh dari robekan ruang walaupun ia tidak bisa sama sekali. Bahkan untuk Jie Yan, ia langsung ditarik. Ia sangat kelelahan saat ini. Walaupun ia bisa melawan, perlawanannya sangat kecil. Ia telah kehabisan ki dan konsep. Jika ia menggunakan konsep ruang, ia pasti akan selamat. Bajingan. Aku terlalu ceroboh dan tidak menyisakan konsep ruang sama sekali. Batin Jie Yan mengutuk dirinya sendiri. Saat ia ingin meminta bantuan kepada Xiao Zia yang masih menonton dengan tenang dari ruang jiwa, ia tidak melakukannya karena seseorang muncul lalu menariknya menjauh dari robekan ruang tersebut. Jie Yan melihat ke arah Hankin yang berteriak dan setelah masuk ke dalam robekan ruang, tubuhnya langsung tercabik-cabik. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Hankin berubah menjadi kabut darah. Hal ini membuat Jie Yan merasa kedinginan karena tidak menyangka bahwa robekan ruang akan seberbahaya itu. Tatapan Jie Yan tertuju pada seseorang yang menariknya dengan tatapan waspada. Tetapi, ketika melihat bentuk seseorang yang menariknya, ia langsung menyadari bahwa pria muda tersebut memiliki hubungan dengan neneknya karena keduanya terlihat mirip, yaitu dengan sayap, tanduk dan mata merah dengan pupil emas. Siapa kau? Apa hubunganmu dengan nenekku? Tanya Jie Yan dengan nada sangat waspada. Ia ingin melepaskan diri karena belum tahu tujuan dari pria muda tersebut menyelamatkannya. Pemuda tersebut tentu adalah Xiao Chen. Ia menaikkan sedikit alisnya ketika mendengar kata nenek. Ia langsung tahu siapa yang dimaksud oleh Jie Yan karena hanya ada orang yang memiliki garis darah yang sama seperti dirinya. Ia tidak berbicara lagi dan membawa Jie Yan ke tempat Xia Yuer berada. Jie Yan. Siapa dia? Kenapa dia sangat mirip dengan nenek tua itu? Tanya Xia Yuer lelah dan tidak mau menggerakkan 1 inci pun tubuhnya di permukaan tanah. Jie Yan tidak tahu harus berkata apa. Ia menurunkan sedikit kewaspadaannya karena tahu bahwa Xiao Chen tidak ingin berbuat jahat padanya. Cepatlah pergi dari tempat ini. Robekan ruang itu akan melahap semua yang ada di sini dalam waktu beberapa menit sebelum ruang tersebut stabil sepenuhnya. Ucap Xiao Chen saat menatap ke arah robekan ruang yang terus melahap semua yang ada di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selain dari itu, Xiao Chen telah melacak sangat banyak kultivator dari alam abadi yang datang mendekat dan mereka semua sangat kuat karena tidak ada yang memiliki kultivasi di bawah tingkat alam sage tahap ke-9. Walaupun ia bisa mengalahkan mereka, ia harus membayar harga yang cukup mahal sehingga ia lebih memilih mundur saat ini.
Bukan hanya dirinya yang bertugas melawan musuh dan lebih baik menunggu semua pasukan untuk siap menyerang. Jie Yan tidak berbuat dan langsung mengambil Xia Yuer. Ia langsung terbang ke arah berlawanan dari arah yang ia lacak bahwa ada musuh mendekat. Melihat Jie Yan pergi dengan kecepatan yang sangat lambat, Xiao Chen menggelengkan kepalanya lalu membawa Jie Yan bersamanya. Ia sudah menebak siapa Jie Yan sebenarnya walaupun ia tidak berbicara apapun saat ini. Setelah kepergian Xiao Chen, Jie Yan dan Xia Yuer, kelompok yang dipimpin oleh Wang Li dan Wang Qi telah tiba. Tetapi mereka langsung menjaga jarak kembali ketika melihat robekan ruang yang terus membesar. Sial! Aku tidak bisa melacak siapa yang melakukan ini. Kekuatan ini sangat berbahaya. Dia pasti lebih dulu pergi karena melacak kira mendekat. Wang Li mengutuk kecerobohannya karena melepaskan musuh mengerikan. Tidak ada gunanya mengeluh saat ini. Kita harus pergi. Kita harus memindahkan pasukan karena kemungkinan besar basis kita akan terhisap ke dalam robekan ruang ini. Ucap Wang Qi. Wang Li yang tidak rela dan ingin mengejar musuh, hanya bisa membawa pasukannya mundur bersama dengan Wang Qi dengan wajah marah. Episode sebelumnya. Jie Yan vs Han Qin, 2. Episode berikutnya. Para iblis tiba. Semua kultivator dari alam abadi pun berpindah tempat untuk menghindari robekan spasial yang dibuat oleh Jie Yan. Untuk Wang Li dan Wang Qi, keduanya terus memasang wajah muram karena semakin banyak musuh kuat yang terlihat. Keduanya tampak menyesal karena telah membiarkan musuh selamat. Jika mereka tahu sedari awal, mereka pasti akan bergandengan tangan dengan Han Qin dan Han Wangzan untuk memusnahkan musuh potensial. Tetapi penyesalan selalu datang terlambat, dan tidak ada pil untuk mengobati penyesalan. Sementara untuk Jie Yan dan Xia Yuer, keduanya dibawa oleh Xiao Chen ke suatu tempat. Ketika melacak bahwa tidak ada yang mengikuti, Xiao Chen perlahan turun ke arah bawah lalu meletakkan Jie Yan yang masih memegang Xia Yuer bersamanya. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menyelamatkan kami? Tanya Jie Yan dan masih sedikit waspada terhadap Xiao Chen. Tenanglah nak, yang pasti aku bukanlah musuhmu. Lagi pula, kau pasti sudah menebak siapa sebenarnya aku. Balas Xiao Chen dengan nada acuh tak acuh. Kau adalah... Jie Yan langsung menduga bahwa Xiao Chen adalah kerabat dari Lin Si walaupun mungkin perkiraannya meleset saat menatap wajah Xiao Chen yang sangat muda. Jika kau bertanya, maka aku adalah ayah dari Lin Si. Xiao Chen langsung mematahkan dugaan Jie Yan bahwa dia mungkin keturunan Lin Si. Jie Yan hampir tersedak ketika mendengar bahwa Xiao Chen adalah ayah dari neneknya. Dilihat dari manapun, itu terlihat sangat mustahil. Neneknya sudah sangat tua, jika ia tidak memberikan buah persik kehidupan, akan sangat lucu melihat bahwa Lin Si terlihat sudah bisa menjadi nenek Xiao Chen. Benarkah bahwa kau adalah ayahnya nenek? Jie Yan dengan tangan gemetaran menunjuk tepat ke arah hidung Xiao Chen. Jaga bicaramu bocah. Apakah seperti itu caramu menyapaku? Xiao Chen sedikit kesal ketika melihat Jie Yan. Ia langsung menduga bahwa Jie Yan adalah cucu angkat putrinya karena ia tidak mendeteksi garis keturunannya berada di dalam tubuh Jie Yan. Cara berbicara Xiao Chen yang tidak menyenangkan langsung mengingatkan Jie Yan pada neneknya Lin Si. Lagi pula, ia telah melihat bentuk neneknya yang hampir mengamuk sebelumnya sehingga ia langsung percaya. Lagi pula, dengan penciuman yang berasal dari darah naga dalam tubuhnya telah mendeteksi bahwa aroma Xiao Chen memang sangat mirip dengan neneknya Lin Si.
Dia adalah ayah dari wanita tua itu. Sungguh sulit dipercaya. Xia Yuer yang masih enggan bergerak, berseru keras ketika melihat Xiao Chen dari atas ke bawah dan tatapan matanya menyiratkan bahwa Xiao Chen adalah pembohong besar. Bahkan Jie Yan hampir memikirkan hal yang sama. Tetapi aroma serta aura tidak bisa membohongi penilaiannya. Maaf kakek buyut. Aku tidak pernah tahu jika ayahnya nenekku masih hidup. Nenek juga tidak pernah membicarakanmu. Jie Yan buru-buru berbicara dengan nada sedikit gugup. Selain dari Xiao Chen menjadi kakek buyutnya, kekuatan Xiao Chen yang dirasakan oleh Jie Yan sungguh mengerikan, jauh lebih kuat daripada Han Qin yang ia bereskan. Jadi menurutmu bahwa lebih baik aku mati? Tanda centang terlihat di dahi Xiao Chen. Ia menatap Jie Yan dengan tatapan jijik. Sikap Xiao Chen semakin membuat Jie Yan percaya bahwa Xiao Chen adalah ayah dari Lin Si karena karakternya sangat sama. Ia buru-buru menggelengkan kepalanya lalu berbicara, "Aku tidak pernah mengatakan bahwa kau lebih baik mati. Aku hanya terkejut." Xiao Chen semakin kesal melihat Jie Yan. Tetapi sikap Jie Yan langsung mengingatkannya pada Lin Ming karena temperamen keduanya sangat sama. Sebelum Xiao Chen berbicara, matanya menyusut tajam lalu melihat ke arah tertentu dengan wajah sedikit gelap. "Mereka telah muncul," ucap Xiao Chen muram. Jie Yan terkejut lalu menatap ke arah Xiao Chen melihat. Ia langsung melebarkan matanya karena tahu di arah mana itu sebenarnya. Arah tersebut adalah tempat klan Lin berada. Sialan. Para kultivator dari alam abadi belum diselesaikan tetapi mereka telah tiba. Dan kekuatan ini. Tidak salah lagi, mereka adalah 7 pangeran iblis fana. Xiao Chen semakin muram. Bahkan dirinya tidak yakin bisa mengalahkan mereka semua. Menurut dugaannya dari aura yang ia rasakan, 3 dari mereka yang terkuat bisa membunuhnya jika bekerja sama. Xiao Chen melihat ke arah bawah dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Cermin tembaga yang ia pegang adalah musibah bagi benua Sein. Ia pun langsung berpikir hal tertentu dan mengambil keputusan. "Nak, pergilah bantu mereka. Juga, beri pesan kepada Lin Si dan Lin Ming bahwa aku akan pergi ke suatu tempat menunggu para pangeran iblis." Tanpa menunggu balasan dari Jie Yan, Xiao Chen langsung terbang dengan sayapnya bercampur dengan Qi yang biasanya digunakan untuk terbang. Hal ini membuat kecepatannya meningkat drastis ketika sedang bergerak. Jie Yan ingin bertanya tetapi tidak sempat. Ia hanya memasang wajah muram karena kubu musuh lainnya telah tiba. Saat ini ia harus memulihkan kondisinya terlebih dahulu. Ia tidak khawatir tentang dirinya yang tiba di klan Lin karena ia bisa merobek ruang ke tempat yang cukup jauh. Tanpa membuang waktu sama sekali, Jie Yan langsung duduk bersila lalu memulihkan kondisinya ke puncaknya. Bahkan Xia Yuer langsung melakukan hal yang sama karena telah menduga siapa yang telah tiba. Klan Lin. Duar. 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 Ledakan besar terjadi terus-menerus. Saat ini klan Lin hampir rata dengan tanah. Iblis terus-menerus terlihat keluar dari gerbang dunia lain. Mayat iblis terlihat tergeletakan di mana-mana. Selain dari itu, banyak mayat manusia juga terlihat tanda bahwa pertempuran besar telah terjadi. Salah satu pangeran iblis yang bernama Jingu yang tidak lain adalah yang terkuat melayang di udara ketika menatap perang besar yang membuat klan Lin berubah menjadi reruntuhan. Tatapannya tertuju pada Lin Ming yang sedang bentrokan dengan salah satu pangeran iblis. Ia sangat kenal dengan Lin Ming karena ia pernah bertarung dengannya. Bahkan untuk dirinya,
butuh waktu membereskan Lin Ming jika seorang diri. Tampaknya kekuatan benua Sein lebih tinggi daripada yang kami duga. Tetapi tidak masalah sama sekali. Namun, hal yang paling merepotkan saat ini adalah gumam Jingu saat ia melihat ke arah yang sangat jauh. Ia dapat merasakan secara samar bahwa ada satu kultivator yang sangat kuat, bahkan untuk dirinya tahu bahwa ia bukan tandingan sosok tersebut. Tetapi ia dapat melacak bahwa cermin tembaga ada padanya. Selain dari itu, masalah lainnya yang ada dipikirkan Jingu saat ini adalah banyak kultivator dengan ki abadi bersamanya. Walaupun ia hanya bisa secara samar melacak, jumlah mereka sangatlah banyak. Tanpa bertanya, ia menduga bahwa para kultivator dari alam abadi juga datang ke benua Sein untuk menginvasi karena hal seperti ini sering terjadi. Tampaknya waktu menginvasi benua Sein tidak tepat. Namun, karena kami telah datang, maka tidak ada kata untuk mundur. Kami harus mendapatkan cermin tembaga. Batin Jingu lalu membuat isyarat kepada semua pangeran iblis. Ia tidak memerintah, tetapi mengatakan sesuatu melalui isyarat bahwa cermin tembaga berada di tempat tertentu secara samar. Ho ho ho. Aku juga dapat merasakan cermin tembaga secara samar. Dan seseorang yang membawanya sangat kuat. Aku juga tidak percaya bahwa masih ada kultivator sekaliber itu di benua Sein setelah puluhan ribu tahun aku tidak memasuki benua Sein. Bayi yang sedang melayang di udara juga menara ke arah tertentu. Walaupun nada berbicaranya tampak bercanda, jantungnya berdetak sangat kencang karena ia pernah ingat di masa lalu bahwa ada kultivator ganas yang berasal dari klan Lin, jauh lebih kuat daripada Lin Ming. Jumlah mereka terlalu banyak. Pasukan dari kekuatan menengah lainnya belum tiba di sini. Kami harus membuat blokade. Lin Ming yang sedang bentrok dengan salah satu pangeran iblis, memikirkan banyak langkah dalam hatinya. Mundur. Teriak Lin Ming sekuat tenaga karena tidak ada gunanya menjaga klan Lin lagi. Walaupun pasukan manusia telah memusnahkan banyak iblis berkat rencana yang mereka susun, jumlahnya terlalu banyak. Bahkan saat ini pasukan iblis belum berhenti bermunculan dari gerbang dunia lain. Ini adalah pasukan gabungan dari ribuan alam iblis fana, dan jumlah mereka bisa dikatakan ratusan kali jauh lebih besar daripada kultivator yang ada di benua Sein. Awal mula perang yang menghancurkan benua Sein telah dimulai. Episode sebelumnya. Kematian Hankin. Episode berikutnya. 4 daratan kecil. Klan Lin. Wajah para pemimpin klan dan sekte yang ikut bertempur di klan Lin sangat jelek ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Ming. Tetapi, ketika melihat kembali ke arah gerbang dunia lain, mereka paham kenapa Lin Ming memberi perintah mundur. Jumlah iblis yang datang sangatlah banyak, terlalu banyak untuk mereka lawan. Hanya mengandalkan jumlah, bisa dipastikan hanya para pemimpin yang akan bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Lagi pula, belum semua pasukan dari benua Sein berkumpul, bahkan untuk anggota klan naga belum datang, hanya para tetua yang berada di tempat tersebut. Para pangeran iblis mendengar perintah Lin Ming dengan wajah heran. Tetapi mereka menyeringai karena merasa bahwa jika pasukan manusia mundur, maka semua pasukan iblis akan bisa menginjakan kaki di benua Sein. Menurut mereka, ini adalah keuntungan mutlak. Para pemimpin juga memikirkan hal itu. Tetapi, mereka lebih memilih menyelamatkan semua pasukan mereka karena mereka masih bisa menyusun rencana melawan para iblis.
Para iblis tidak akan terlalu mengetahui tempat-tempat penting di benua Sein yang bisa digunakan untuk basis pasukan dan penduduk benua Sein. Wush! Semua pasukan pun langsung mundur. Mereka semua terlihat sedikit malu karena melarikan diri dari medan perang. Tetapi mereka tidak bisa membantah karena para pemimpin mereka pastilah memiliki pemikiran mereka masing-masing. Jangan mengejar mereka. Semua pancaran iblis memberi perintah kepada pasukan mereka masing-masing. Tampaknya ini adalah keberuntungan kita bahwa mereka mundur. Aku juga melacak para kultivator dari alam abadi. Jika banyak pasukan kita yang jatuh di sini, maka kesempatan kita untuk menghapus semua manusia dan kultivator dari benua Sein akan hilang. Bai Yi berkata dengan riang saat ia perlahan melayang ke dekat Jingu. Perintahkan pasukan kalian untuk berhati-hati dan lacak di mana mereka semua membangun basis. Kita tidak perlu pergi ke klan Xiao karena cermin tembaga telah dibawa oleh seseorang. Ujar Jingu. Dia tidak akan bisa pergi. Kita bisa melacak cermin tembaga dimanapun itu kecuali di dalam klan Xiao. Aku juga merasakan bahwa dia cukup kuat. Tetapi, Bai Yi yang mulanya tersenyum, memasang wajah gelap dan menatap ke arah tempat tertentu. Bahkan Jingu dan pangeran iblis lainnya langsung memasang wajah muram. Kami akan pergi menyelidiki. Dua pangeran iblis mengajukan diri. Alasan mereka semua memasang wajah gelap, itu dikarenakan koneksi mereka dengan cermin tembaga yang awalnya samar lenyap sepenuhnya. Jingu melihat ke arah dua pangeran iblis. Salah satunya adalah yang terkuat selain dirinya dan satu lagi adalah yang terlemah. Ia pun mengangguk kecil karena merasa bahwa jika dua dari mereka bekerja sama, keduanya tidak akan mati melawan satu kultivator walaupun kultivator tersebut sangat kuat. Bai Yi dan pangeran iblis lainnya juga setuju jika dua pangeran iblis pergi bersama. Jika hanya satu, dia pasti akan dalam bahaya. Mereka telah melacak bahwa ada 3-4 kultivator kuat setara dengan Lin Ming. Keempatnya tentu adalah Lin Si dan 3 leluhur tua klan kuno lainnya. Namun para pangeran iblis tidak takut karena 3 di antara mereka masih lebih kuat daripada Lin Ming. Hanya seseorang yang memegang cermin tembaga yang membuat mereka waspada saat ini. Jika hanya selevel Lin Ming, dengan bantuan banyak jenderal iblis yang cukup kuat, mereka pasti akan bisa membunuh seseorang seperti Lin Ming dengan mudah walaupun ada harga yang harus dibayar. Dua pangeran iblis dengan jenderal iblis mereka masing-masing pun langsung terbang ke arah terakhir kalinya mereka melacak cermin tembaga. Keduanya juga cukup penasaran dengan siapa sebenarnya yang memegang cermin tembaga karena auranya sangat kuat, lebih kuat daripada Jingu walaupun mereka belum bertemu secara langsung. Untuk pasukan para kultivator dari benua Sein, mereka pun bergerak ke arah tertentu tetapi berpisah menjadi 3 kelompok. Sebelum perang, mereka telah mendiskusikan kemungkinan paling buruk bahwa mereka akan kalah ketika para iblis tiba. Dan jika prediksi itu menjadi kenyataan, maka mereka akan pergi ke 3 tempat berbeda, setiap pasukan telah ditetapkan kemana mereka akan pergi. Lin Ming yang sedang terbang bersama dengan Lin Si, memasang wajah sangat muram setiap saat. Aku tidak menyangka bahwa jumlah iblis akan mencapai jumlah ini. Benua Sein dalam bahaya, ucap Lin Ming. Wajahnya terlihat sangat lesu saat ini. Jangan pikirkan hal itu untuk saat ini. Lebih baik kita pergi ke klan naga terlebih dahulu. Letak lokasi kita berdiam diri harus melewati tempat itu. Setelah itu, kita akan mengumpulkan semua pasukan dari Istana Salju,
gunakan gerbang teleportasi untuk semua manusia yang tidak mungkin mengikuti perang ke daratan utara. Ucap Lindsay. Ya, ini adalah yang paling baik. Untuk mencapai daratan utara, itu sangat sulit karena lautan kabut. Selain dari itu, kabut tersebut mencegah persepsi. Dua pasukan lainnya akan pergi ke daratan selatan dan daratan timur. Untuk daratan barat, itu telah hancur sepenuhnya beberapa tahun lalu dari informasi yang diberikan oleh Lin Huang. Ucap Lin Ming. Ia tidak menduga bahwa mereka harus mundur ke daratan utara, tempat yang paling terpencil, sama halnya seperti daratan timur dan selatan. Benua Sein memang dihapit oleh 4 daratan kecil, tempat tersebut sangat tersembunyi. Jika ingin pergi ke sana, mereka harus melalui rute khusus yang telah dibuat, dan hanya para penguasa yang mengetahuinya. Sama halnya untuk daratan selatan dan timur. Tetapi salah satu daratan kecil tersembunyi telah hancur oleh iklim. Dan cara lainnya pergi ke daratan kecil adalah menggunakan gerbang teleportasi tertentu yang disediakan di beberapa tempat. Untuk seseorang seperti Lin Ming dan Lindsay, mereka telah mengetahui rute khusus ke sana sehingga mereka tidak perlu menggunakan gerbang teleportasi. Tujuan utama para kultivator saat ini adalah mengevakuasi manusia sebanyak mungkin ke 3 daratan kecil agar manusia tidak punah. Bahkan para iblis pasti akan membutuhkan waktu mencapai tempat tersebut jika tidak mengetahui rutenya. Selain dari itu, banyak makhluk laut luar biasa ganas di perairan tersebut. Bahkan untuk para kultivator puncak alam Sage harus berhati-hati terhadap mereka. Dan semua dari binatang roh laut itu disebut sebagai Raja Laut. Di sisi lain, Jie Yan yang telah memulihkan kekuatannya perlahan berdiri. Ia mengerutkan keningnya ketika merasakan bahwa di arah klan Lin berada, tidak ada lagi kultivator. Banyak dari mereka yang tersebar, dan ia dapat melacak secara samar bahwa para kultivator membentuk 3 kelompok. Apakah mereka kalah? Wajah Jie Yan sedikit muram. Ia langsung memperkirakan hal itu ketika semua kultivator mundur. Semoga tidak ada yang terjadi pada nenek dan kakek. Batin Jie Yan saat ia menarik nafas dalam-dalam. Ia saat ini merasa ragu apakah ia harus pergi ke klan Lin untuk melihat atau pergi ke salah satu arah yang dituju oleh 3 kelompok yang dibentuk oleh kultivator ketika mundur. Jie Yan, apakah kita akan pergi ke sana? Xia Yuer tampak tidak terlalu bersemangat. Ia dapat merasakan kecemasan Jie Yan saat ini sehingga ia tidak ingin bermain lagi karena tahu bahwa kondisi benua Sein sedang dalam krisis. Jie Yan menarik nafasnya dalam-dalam lalu menatap ke arah tempat Xiao Chen pergi. Ia juga dapat melacak bahwa ada 2 aura yang sangat kuat bergerak ke arah Xiao Chen yang auranya tiba-tiba lenyap. Kita akan pergi ke sana. Jie Yan mengambil keputusan dan langsung membuat lubang teleportasi. Ia pun perlahan berjalan ke dalam lubang teleportasi bersama dengan Xia Yuer yang berada di pundaknya. Zep! Lubang teleportasi tertutup seketika. Jie Yan tidak tahu bahwa arah yang ia tuju adalah tempat yang sangat berbahaya. Daratan Barat. Tempat yang dulunya disebut sebagai daratan barat tidak lagi ditempati oleh manusia karena bencana alam yang diakibatkan oleh eksistensi tertentu. Daratan kecil itu telah hancur berantakan, menjadi pulau-pulau kecil berukuran kurang dari 1 kilometer persegi. Mayat masih banyak terlihat di mana-mana. Dan banyak binatang laut yang berkeliaran di permukaan air, melahap banyak mayat yang ada di sana. Bush! Ledakan air seperti awan jamur terlihat saat satu sosok Raja Laut melompat ke udara. Jika Jie Yan berada di situ,
ia akan langsung mengenali bintang roh tersebut karena ia pernah membunuh salah satu darinya. Tetapi, ukurannya sangat jauh berbeda serta aura intimidasi yang dipancarkan sangatlah mengerikan. Gru. Suara lainnya menggema ketika kepala Raja Laut lainnya keluar dari dalam air. Sosok tersebut memiliki bentuk seperti gurita namun ukurannya sangatlah mengerikan. Kedua binatang roh tersebut kemudian melakukan pertarungan yang membuat banyak tsunami meledak ke segala arah. Selain dari itu, banyak binatang roh laut lainnya yang berkeliaran dan banyak yang menonton karena merasa tertarik. Jika dihitung kembali, jumlah binatang laut di tempat itu yang memegang nama Raja Laut memiliki jumlah mencapai belasan. Semuanya sangat kuat karena ki yang mereka miliki terasa sangat besar. Di salah satu pulau kecil tersebut, terlihat seorang pemuda yang memiliki sayap di punggungnya. Ia tidak lain adalah Xiao Chen. Tujuannya adalah daratan barat. Ketika tiba, ia juga tidak menyangka bahwa tempat itu telah musnah. Binatang roh laut sialan. Apakah mereka membuat bencana alam dengan pertarungan mereka semua yang mengakibatkan hilangnya daratan barat? Xiao Chen sangat marah dan ingin membunuh Raja Laut tersebut. Tetapi ia sedikit ragu karena salah satu dari Raja Laut itu memiliki kekuatan yang sama dengan Lin Ming. Jika mereka semua bekerja sama, maka ia akan tewas di lautan. Walaupun dikatakan dirinya pernah memegang satu era di tangannya, Xiao Chen tidak mencoba uji nyali menantang lautan. Lautan masih menjadi tempat yang sangat misterius karena jumlah makhluk laut yang lebih kuat daripada manusia jauh lebih banyak. Ini juga disebabkan oleh dunia tersebut memiliki komposisi yang terdiri dari 30% daratan dan 70% lautan. Episode sebelumnya, para iblis tiba. Episode berikutnya, sebelum pertarungan dahsyat. Daratan Barat. Xiao Chen sebenarnya sangat ingin mencabik-cabik para Raja Laut di sana tetapi ia menahannya. Tatapannya tertuju pada banyak pulau-pulau kecil di belakangnya. Di antara salah satu pulau kecil tersebut, terdapat sebuah istana yang sangat tua. Walaupun terlihat tua, tidak ada kerusakan sama sekali pada istana tersebut. Tampaknya tempat itu memang seperti yang dirumorkan. Setiap daratan kecil, berisikan tentang warisan dari seseorang. Untuk istana bawah laut, itu terletak di bawah daratan selatan. Untuk daratan utara berisikan tempat yang dijaga oleh klan Zhu sebelumnya. Dan daratan timur. Xiao Chen menghentikan kata-katanya karena tidak ada apa-apa di sana. Namun, satu yang ia ketahui, ada gerbang teleportasi di sana yang menghubungkan ke satu tempat di benua Sein. Dan tempat itu adalah sebuah gunung tertinggi yang terletak di pusat benua Sein, tidak jauh dari lokasi kota tempat organisasi Sein Langit didirikan sebelumnya. Tempat ini terisolasi dari luar. Para pangeran iblis pasti tidak akan bisa melacak cermin tembaga di sini. Jika ada yang masuk, aku akan membereskan mereka. Dari temperamen semua pangeran iblis, setidaknya 2 dari mereka akan datang. Batin Xiao Chen saat kilatan tertentu terlihat jelas di matanya. Sebagai seseorang yang sudah hidup sangat lama dan pernah pergi ke alam iblis, ia tahu dengan jelas seperti apa pangeran iblis itu sebenarnya. Di suatu tempat tidak jauh dari daratan barat, lubang teleportasi perlahan terbuka lalu satu sosok keluar dari dalamnya. Ia tidak lain adalah Jie Yan bersama dengan Xia Yuer yang duduk di bahunya. Tempat apa ini? Xia Yuer menatap ke semua tempat yang tampak seperti kabut. Selain dari itu, instingnya mengatakan bahwa tempat tersebut sangat berbahaya. Untuk Jie Yan, ia terlihat santai.
Tetapi matanya terus menjelajah ke tempat yang jauh. Menggunakan mata dewa, ia dapat melihat menembus kabut. Sangat kuat. Gumam Jieyan saat matanya menyusut tajam ketika melihat pemandangan di tempat yang sangat jauh menembus kabut tersebut. "Apa yang kau lihat?" tanya Xia Yuer buru-buru karena Jieyan mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat kuat di kejauhan. Mereka semua adalah binatang roh, dan itu adalah binatang roh laut. Beberapa dari mereka memiliki ukuran seperti sebuah pulau kecil. Jawab Jieyan dengan wajah serius. Binatang roh laut. Xia Yuer bingung sedikit dan merasa heran bahwa ada binatang roh laut sangat kuat menurut Jieyan. Iya. Banyak dari mereka yang memiliki kekuatan seperti Kaisar Han yang kita jatuhkan sebelumnya. Balas Jieyan serius dan ia pun langsung merobek ruang kembali lalu bergerak di dalam celah dimensi untuk melewati mereka semua. Xia Yuer tampak terus berpikir dan sedikit tertarik dengan jenis binatang roh yang dikatakan oleh Jieyan. Para binatang roh laut yang sudah dianggap sebagai Raja Laut, melihat ke arah tertentu karena mereka tentu dapat merasakan konsep ruang yang digunakan oleh seseorang untuk melewati mereka walaupun jaraknya cukup jauh. Tampaknya ada pengguna konsep ruang yang mencoba datang ke tempat ini. Satu Raja Laut berbicara layaknya seperti manusia. Ia adalah binatang roh laut jenis ular berwarna biru dengan panjang sekitar 1 kilometer. Ada sedikit jejak darah naga padanya karena ia memiliki kumis panjang. Kulitnya juga memiliki sisik aneh menyerupai skala naga. Satu Raja Laut yang tidak terlalu jauh dari binatang roh sebelumnya mengangguk. Ia adalah binatang roh laut jenis ikan hiu berwarna hitam legam. Ukurannya juga sangat mencengangkan. Tetapi tidak ada binatang roh laut yang mencoba untuk mengejar Jieyan karena masih menonton pertarungan antara dua Raja Laut. Ada alasan mengapa mereka tiba-tiba muncul beberapa tahun yang lalu dan mengakibatkan mereka saling bentrok. Hal ini membuat daratan barat hancur sepenuhnya. Dan mengapa mereka bertarung? Itu untuk menghabiskan waktu menunggu sesuatu. Ketika Jieyan keluar kembali dari lubang teleportasi, ia mendarat di salah satu pulau kecil yang sudah hancur. Ia menatap ke arah tertentu dan dapat merasakan secara samar aura Xiao Chen. Bahkan Xiao Chen yang sedang menunggu kedatangan iblis agar membereskan pangeran iblis satu persatu tiba-tiba memasang wajah gelap karena seseorang yang ia kenal dan belum lama ini ia selamatkan tiba-tiba sampai di daratan barat. Apa yang dilakukan bocah itu? Sungguh sangat keras kepala. Batin Xiao Chen tetapi ketika ia memikirkan kembali seperti apa sifat Lin Ming dan Lin Si, ia pun akhirnya menghela nafas panjang. Walaupun Jieyan bukan keturunan langsung dari keduanya, bisa dipastikan sifat Jieyan akan mengikuti Lin Ming dan Lin Si karena Jieyan dibesarkan oleh keduanya. Jieyan yang telah merasakan tempat Xiao Chen, langsung terbang ke arah tersebut karena ia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Chen di tempat terpencil seperti itu yang hanya mengandung sedikit qi. Tempat itu juga mengingatkan Jieyan terhadap daratan utara. Setelah Jieyan sampai, Xiao Chen langsung bertanya dengan nada sedikit kesal, "Apa yang kau lakukan di tempat ini, nak?" Jieyan merasa canggung karena melihat wajah Xiao Chen yang muram dan menatapnya dengan kesal. "Tempat apa ini kakek buyut?" tanya Jieyan dengan nada canggung. Sementara untuk Xia Yuer, ia hanya mendengus ke arah Xiao Chen karena memasang raut wajah seperti itu di hadapannya. Tetapi Xia Yuer tidak berbicara karena sedikit takut juga dengan Xiao Chen.
Baru kali ini ia melihat seseorang bahkan di alam roh sekalipun yang memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap ke-9 memiliki aura yang tak tertandingi. Xiao Chen menghela nafas panjang lalu menceritakan tempat apa sebenarnya itu. Ia menceritakan sedikit kisah tentang dunia yang mereka tempati, dan apa fungsi dari 4 daratan kecil yang mengelilingi benua Sein. Apa kau lihat istana yang ada di sana? Itu adalah sebuah warisan dan mungkin saja tidak. Alasannya tentu karena belum pernah ada yang bisa masuk ke dalam sana. Ujar Xiao Chen menunjuk ke arah istana. Tatapan Jieyan tertuju pada istana tersebut. Walaupun itu sudah ditutupi oleh lumut dan rumput liar yang membuatnya terlihat sangat tidak terawat, ia masih dapat menemukan banyak ornamen tertentu di banyak dinding istana. Tetapi mungkin kau bisa masuk ke dalam. Kau pasti telah menemukan ornamen itu bukan? Semuanya adalah cerita tentang para naga. Ucap Xiao Chen menatap ke arah Jieyan dengan tatapan penasaran karena ia tentu telah melihat Jieyan berubah menjadi naga sebelumnya lalu memiliki tombak pembunuh naga bersamanya. Jieyan tetap diam namun ia sangat tertarik dengan istana tersebut dan ingin mencoba masuk ke sana. Namun, sebelum Jieyan ingin pergi ke sana, wajahnya kusam lalu melihat ke arah tertentu. Bahkan untuk Xiao Chen juga langsung menatap ke arah lainnya. Apa yang mereka rasakan tentu adalah sekelompok iblis kuat yang datang ke tempat tersebut. Tampaknya karena koneksi mereka dengan cermin tembaga, mereka dapat menemukan jejak terakhir di mana cermin tembaga menghilang lalu menyusuri daerah sekitar sini. Jika tidak, mereka pasti tidak mencoba melacak tempat terpencil seperti ini bahkan jika mereka telah menguasai benua Sein. Batin Xiao Chen. Kakek buyut, kenapa mereka datang ke tempat ini? Aku yakin bahwa akan sangat sulit melacak tempat terpencil seperti ini karena adanya kabut yang menghalangi kekuatan spiritual. Ucap Jieyan ketika menatap ke arah tempat para iblis datang. Jangan berbicara saat ini nak, mereka telah datang. Ucap Xiao Chen saat ia mengeluarkan pedang besar miliknya. Bahkan untuk para Raja Laut, mereka telah menemukan keberadaan iblis dengan sangat cepat tetapi tetap tidak bergerak sama sekali. 2 pangeran iblis yang membawa jenderal mereka pun telah melacak keberadaan cermin tembaga. Keduanya tersenyum kejam dan yakin dapat membunuh siapapun yang memegang cermin tembaga tersebut. Ini juga dikarenakan mereka membawa 5 jenderal iblis mereka masing-masing, dan mereka semua memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap ke-9 juga. Walaupun musuh sangat kuat, para pangeran iblis tidak gentar sama sekali karena mereka tentu memiliki cara untuk menjatuhkan seseorang sekaliber Xiao Chen yang memegang cermin tembaga. Episode sebelumnya. 4 daratan kecil. Episode berikutnya. Biluo dan Nifang. Daratan Barat. Xiao Chen dan Jieyan bersiap-siap untuk bertempur melawan 2 pangeran iblis yang berencana untuk merebut cermin tembaga. Sangat kuat. Jieyan berkata dengan nada sedikit muram ketika merasakan 12 aura besar dan 2 diantaranya selevel dengan kakeknya. Walaupun ia pernah mengalahkan seseorang sekuat itu yaitu Han Qin, ia tidak yakin menghadapi para iblis karena terakhir kalinya, ia pun tampak beruntung menang melawan Han Qin. Zep. 12 iblis yang dipimpin oleh 2 pangeran iblis muncul di udara, menatap ke arah Xiao Chen dan Jieyan. Dialah orangnya. Batin 2 pangeran iblis ketika menatap ke arah Xiao Chen dengan tatapan serius. Hanya dengan berhadapan di jarak hampir 20 meter, keduanya paham betapa mengerikannya Xiao Chen. Tetapi untuk pangeran iblis yang terkuat di bawah Jingu,
yakin mengalahkan Xiao Chen jika dibantu oleh semua jenderal iblis yang datang bersama mereka. Manusia, serahkan cermin tembaga atau mati. Pangeran iblis yang bernama Biluo berkata dengan nada dingin serta kepercayaan diri yang sangat besar kepada Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat pedang besar di tangan kanannya lalu menunjuk ke arah para iblis sambil berkata, "Jika kau ingin merebutnya, pertaruhkan nyawamu untuk mengambilnya." Para iblis memasang wajah muram ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Chen. Untuk Xiao Chen, ia tahu bahwa jika ia melawan semua iblis sendirian, ia pasti akan kalah. Tetapi saat ini, ada Jie Yan dan Xia Yuer yang bersamanya. Ia melihat bahwa Jie Yan mampu bertahan melawan seseorang sekuat Pangeran Iblis. Dan jika dia bergabung dengan Xia Yuer melalui teknik fusi, ia yakin Jie Yan dan Xia Yuer pasti bisa mengalahkan satu Pangeran Iblis. Untuk dirinya sendiri, ia yakin dapat menahan ataupun mungkin menang melawan satu Pangeran Iblis yang bergandengan tangan dengan 10 Jenderal Iblis. Walaupun mungkin dirinya akan terlihat, Xiao Chen harus melakukannya karena tidak ingin cermin tembaga jatuh ke tangan para iblis. "Jika kau ingin mati, maka aku akan mengabulkannya," Biluo berkata dengan nada dingin saat ia memberi isyarat untuk menyerang. Ketika para iblis bergerak, Jie Yan juga bergerak lalu muncul tepat di depan Pangeran Iblis yang bernama Nifang. Ketika 5 jenderal iblis ingin membantu Nifang, Xiao Chen menghilang seketika dan menyerang kelima jenderal iblis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bam! 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 Kelimanya langsung dipukul mundur oleh Xiao Chen yang bahkan membuat Biluo memasang ekspresi yang lebih serius daripada sebelumnya karena ia hampir tidak dapat melihat kecepatan Xiao Chen dengan matanya. Dan tentu itu dikarenakan Xiao Chen langsung menggunakan kecepatan tertingginya untuk memukul mundur 5 jenderal iblis. "Kalian semua jenderal iblis dan untukmu." Xiao Chen menunjuk ke arah Biluo lalu melanjutkan, "Lawan kalian adalah aku." Biluo dan 10 jenderal iblis memasang wajah yang sangat jelek saat ini ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Chen. Tetapi ia tidak menyangkal bahwa Xiao Chen pasti mampu melawan mereka semua sendiri. "Lawanmu adalah aku," ucap Jie Yan saat menatap ke arah Nifang dengan nada dingin. Ia mencengkeram erat pedang di tangannya saat auranya perlahan melambung tinggi. Untuk kelima jenderal iblis di bawah Nifang, mereka mengerti bahwa tidak mungkin membantu Nifang sehingga mereka langsung bergegas mengepung Xiao Chen bersama dengan 5 jenderal iblis lainnya dan Biluo. "Kau ingin melawanku seorang diri?" Nifang menaikkan sedikit alisnya karena merasa bahwa Jie Yan terlalu menanggap dirinya tinggi dengan tingkat kultivasi alam sage tahap ke-8 mencoba menghadapi seorang pangeran iblis. Bahkan ia berpikir bahwa salah satu jenderal iblis di bawah kekuasaannya akan dapat mencubit Jie Yan hingga tewas. Tatapan Nifang tertuju pada Xia Yuer yang berada di pundak Jie Yan dan melanjutkan kata-katanya, "Apakah karena kau bersama dengan roh peri ini sehingga kau memiliki keyakinan melawanku?" Setelah bertanya, Nifang langsung menghilang lalu muncul tepat di hadapan Jie Yan lalu mengayunkan tangannya membentuk cakar. Sangat cepat. Batin Jie Yan saat ia langsung mengangkat pedangnya ke arah atas. Jika ia tidak memiliki mata dewa, bisa dipastikan bahwa ia tidak akan dapat mengikuti pergerakan Nifang. Terang. Zurt. Zurt. Percikan petir terlihat saat Nifang menekan pedang Jie Yan. Ia sedikit terkejut bahwa Jie Yan masih mampu bereaksi. "Tampaknya kau memiliki sedikit kemampuan bocah." Tatapan Nifang tertuju pada mata Jie Yan yang memancarkan kis secara samar.
Menurutnya, Jie Yan memiliki cara untuk mempercepat atau membuat pandangan menjadi lebih mudah menangkap kecepatan seseorang. Di sisi lain, Jie-Yan yang menahan tekanan menatap Ni Fang dengan dingin. Ia tahu bahwa iblis di hadapannya memiliki ki raja, sama seperti dirinya. Untuk pangeran iblis tidak memiliki ki raja, itu pasti lelucon, jadi tidak mengherankan bahwa Ni Fang akan memilikinya. Formasi cahaya, pedang cahaya. Xia Yuer mengarahkan telapak tangannya yang mungil ke arah wajah Ni Fang lalu lingkaran formasi tercipta secara langsung. Oh! Kecepatan pembuatan lingkaran formasi roh peri ini sungguh tidak terduga. Batin Ni Fang tetapi itu belum mampu untuk mematahkan keunggulannya dalam segala bidang walaupun Jie-Yan dan Xia Yuer bekerja sama. 30% daya. Ni Fang mengarahkan tangan kirinya ke arah lingkaran formasi, telapak tangannya terlihat diselimuti oleh aura samar. Dan ketika lingkaran formasi seperti ditangkap, itu langsung diremas oleh Ni Fang hingga hancur. Perang! Jie-Yan dan Xia Yuer melebarkan mata mereka karena tidak menyangka bahwa Ni Fang akan menghancurkan lingkaran formasi. Untuk melakukan hal seperti itu, dibutuhkan kekuatan yang sangat mengerikan. Seraing! Jeres! Ni Fang menekan cakar kanannya lalu langsung membuat Jie-Yan terhempas. Jejak cakar terlihat jelas di tubuhnya dan itu meneteskan darah. Jie-Yan pun menyetabilkan tubuhnya di udara dan menatap ke arah Ni Fang dengan tatapan serius karena tidak mengerti sama sekali seperti apa sebenarnya kekuatan Ni Fang. Ingin melawan Tuan hanya dengan kekuatan seperti itu. Manusia tidak tahu diri. Beberapa putaran lagi dia pasti akan hancur menjadi daging cincang. Beberapa jenderal iblis di bawah Ni Fang mencemooh Jie-Yan yang berani menghadapi pangeran iblis seorang diri. Bahkan untuk mereka berlima, mereka tidak akan mampu melawan Ni Fang walaupun tingkat kultivasi mereka setara. Xiao Chen di sisi lain hanya melirik sekilas lalu menatap ke arah Biluo yang perlahan melayang di hadapannya bersama dengan 10 jenderal iblis. Manusia itu cukup kuat untuk tingkat kultivasi seperti itu. Selain dari itu, dia dapat menahan sedikit ki raja yang dibocorkan oleh Ni Fang yang artinya dia adalah pengguna ki raja hanya dengan responnya. Ucap Biluo melirik sekilas ke arah Jie-Yan lalu menatap kembali ke arah Xiao Chen. Tampaknya kau memiliki hubungan khusus dengan bocah itu. Aku tahu bahwa kau adalah eksistensi teratas dan tertua di benua Sein. Tetapi aku tidak pernah mendengar ceritamu. Bagaimana jika seperti ini? Jika kau memberikan cermin tembaga, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Ucap Biluo mencoba tawar-menawar. Tentu ia memikirkan bahwa akan sangat disayangkan 5 jenderal iblis tertinggi di bawah 2 pangeran iblis akan jatuh di tangan Xiao Chen. Walaupun Xiao Chen lebih kuat darinya, Biluo memiliki keyakinan akan kekuatannya sendiri, dan dengan mengorbankan jenderal iblis, ia pasti meraih kemenangan. Aku sudah mengatakan bahwa jika kau menginginkannya, maka kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk merebutnya. Balas Xiao Chen saat rambutnya melayang-layang di udara saat ki-nya meledak. Pedang besar di tangan kanannya memercikkan petir. Walaupun hanya sedikit, penindasan yang berasal darinya sungguh tidak terduga. Melihat Xiao Chen, Biluo sedikit muram karena apa yang ia duga memang menjadi kenyataan. Cara Xiao Chen menggunakan ki raja sama seperti para pangeran iblis, tetapi satu hal yang diketahui oleh Biluo bahwa belitan ki raja yang digunakan oleh Xiao Chen jauh lebih maju daripada pemahaman para pangeran iblis fana. Selain dari kekuatan dan aura yang lebih besar,
Pengendalian Ki Raja juga membuat Biluo yakin bahwa tidak akan ada di alam fana ataupun alam fana iblis yang mampu bersaing dengan Xiao Chen dalam pertarungan 1 lawan 1. Episode sebelumnya. Sebelum pertarungan dahsyat. Episode berikutnya. Jie Yan vs Nifang.